Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan ini, saya Mufidah Junia Ashari bersama anggota kelompok saya. Yang pertama, Faris Al-Rizki. Yang kedua, Gina Rizky Dia Ulhaq. Yang ketiga, Muhammad Dere Rehan Putra. Dan yang keempat, Tiska Ayu Mardika. Kami akan mempresentasikan mengenai kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Megasari Makmur. Kasus ini bersumber dari situs ekonomi.com. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama, apa itu PT Megasari Makmur? Yang kedua, kasus apa yang terjadi? Yang ketiga, obat berbahaya apa yang terkandung dalam obat nyamuk HIT? Yang keempat, apa saja etika yang dilanggar? Dan yang terakhir, bagaimana penyelesaian kasus PT Megasari Makmur? PT Megasari Makmur merupakan perusahaan yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur memproduksi obat nyamuk yang bermula pada tahun 1996. Selain itu, juga memproduksi produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya keluar Indonesia. PT Megasari Makmur hanya berpikir untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Mereka menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus obat nyamuk dengan merek Degang Hit, PT Megasari Makmur sengaja menambahkan zat diklorofos untuk membunuh serangga. Padahal, apabila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut jika dihirup oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Obat-obat berbahaya yang terkandung dalam obat nyamuk HIT atau juga obat nyamuk lainnya. Yang pertama ada diklorofos atau DDTP. Diklorofenil dimethyl fosfat adalah zat turunan klorin yang memang telah dilarang dipakai selama puluhan tahun di seluruh dunia. Menurut klasifikasi oleh WHO atau World Health Organization, zat ini termasuk racun kelas 1, yakni berdaya racun paling tinggi. Efeknya pada kesehatan dapat merusak syaraf, mengganggu pernafasan jantung, sistem reproduksi, dan memicu kanker. Kemudian zat aktif lainnya yang dapat ditemukan dalam produk anti nyamuk adalah fluofosfur. Berdasarkan kategori WHO, zat ini termasuk kelas 2, yaitu tergolong moderately hazardous atau racun kelas menengah. Walaupun keberadaannya masih ditolerir, tetapi zat ini juga sangat berbahaya karena dapat menurunkan aktivitas enzim yang berperan pada saraf transmisi dan berpengaruh buruk pada hati dan sistem reproduksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka. Di mana produk ini sangat berbahaya untuk kesehatan dan perusahaan juga tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk tersebut, semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu, baru kemudian ruangan tersebut dapat digunakan. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh saja dilakukan, asal tidak merugikan pihak manapun dan tetap pada jalurnya. Di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya. Karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar. Karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Kami akan menjelaskan bagaimana yaitu penyelesaian kasus PT Megasari Makmur. Pihak produsen PT Megasari Makmur mengikuti untuk menarik semua produksi yang telah dipasarkan dan mengasih strategi baru untuk memproduksi produk aerosol yang harus dengan formula memproduksi pengobatan bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Tip aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian telah menyatakan produk tip aerosol baru dapat diproduksi digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 12 September 2006, Departemen Pertanian sudah mengeluarkan izin